Selamat pagi siswa-siswi SMP Penabur Ilmu, terutama yang kelas 8 nih. Bagaimana kabarnya? Miss Eres berharap kalian tetap baik-baik saja ya, dan tetap sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, jangan makan makanan yang tidak baik ya, dan tetap di dalam rumah agar kita tetap aman ya. Untuk hari ini masih kembali dengan mata pelajaran dengan metode pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita jarak jauh, kita harus tetap semangat ya anak-anak ya dalam belajar ya. Untuk hari ini kita masih mempelajari pelajaran PKN. Kita akan habiskan semua materinya ya, sehingga di minggu yang berikutnya kita bisa membahas soal-soal, bahkan kita bisa masuk ke bab 2 ya. Untuk hari ini buka bukunya di halaman 7. Kita akan membahas menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara ya. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut itu diantaranya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hormat dan menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi kita harus saling menghormati meskipun kita berbeda-beda agama ya. Nah, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Jadi setiap agama itu memiliki tata cara ibadahnya masing-masing. Jadi kita harus saling menghormati ya anak-anak ya. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi untuk memilih agama itu setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama sesuai dengan keinginannya ya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya mengakui persamaan harkat. Jadi tidak ada perbedaan, mau kaya mau miskin semuanya sama ya. Derajat, kedudukan manusia ya, meskipun dia kaya meskipun dia miskin itu semua sama, sederajat, sama ya. Martabat manusia, harga diri, tidak ada yang berbeda. Harga diri setiap makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Saling mencintai sesama manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, serta fisik ya anak-anak ya. Tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya ada bencana banjir, kita saling tolong-menolong ya. Lalu berani membela kebenaran dan keadilan ya, kita harus membela yang benar, tidak boleh membela yang salah. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan ya. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya, rela berkorban dong. Terus cinta tanah air dan bangsa. Miss Eres sudah sering katakan cinta tanah air itu tidak hanya menghafalkan apa sih isi Pancasila, apa sih isi UUD, tetapi kalian harus memahami apa sih makna dari isi Pancasila tersebut ya. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kita patut bangga ya sebagai bangsa Indonesia ya. Dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika harus dapat mengembangkan pergaulan dan mengutamakan persatuan ya. Kita kan bineka tunggal ika ya, berbeda-beda tetap satu. Jadi meskipun kita berbeda, kita adalah tetap satu. Harus mengutamakan persatuan dan kesatuan ya, tanpa membedakan latar belakang ya. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini adalah tidak memaksakan suatu kehendak. Jadi kalau kita mengutarakan sesuatu, kalau tidak diterima, tidak perlu kita memaksakan kehendak kita ya anak-anak ya. Mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambilkan keputusan, misalnya kalian di kelas harus secara bersama-sama. Jadi tidak ada yang terbebani satupun ya. Nah, dan yang lainnya kalian bisa baca sendiri anak-anakku ya. Nah, yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong. Siapa di antara kalian yang sering ikut gotong royong di rumah? Gak usah di masyarakat dulu deh, di rumah saling membantu antar keluarga, membantu mama, membantu bapak, membantu kakak maupun adik ya. Jadi itulah bergotong royong
membersihkan rumah ya anak-anakku ya. Nah, selain itu, selain gotong royong, kita harus bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan. Dan yang lainnya kalian bisa baca sendiri ya, nah ya di LKS ya, kalian cukup memahami ya. Nah, kita buka ya belakangnya. Nah, selain ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, itu ada pun butir-butir. Kita buka di halaman 8 ya. Nah, di situ ada butir-butir dari tiap-tiap Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, butir dari ketuhanan yang Maha Esa, butir-butir dari kemanusiaan yang adil dan beradab, butir-butir dari Persatuan Indonesia, butir-butir dari sila yang keempat maupun sila yang kelima ya. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, otomatis yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang lainnya kalian bisa baca sendiri anakku ya, karena terlalu panjang. Kalau terlalu panjang videonya terlalu panjang durasinya sayang ya. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab kalian bisa baca juga ya, mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia. Jadi kita tuh harus saling cinta ya, nah ya, meskipun dia hitam, meskipun dia putih, meskipun dia pesek maupun mancung, kita harus saling mencintai anak-anak ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang mengalami musibah, kita harus melakukan kemanusiaan dengan membantunya ya anak-anakku ya. Nah, yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika ya. Dasar Bhinneka Tunggal Ika, karena kita berbeda-beda tetap satu jua ya. Ada bermacam-macam agama di Indonesia, ada bermacam-macam suku, ada bermacam-macam ras, semuanya ada bermacam-macam, tetapi kita tetap satu, kita tetap bersatu di dalam satu bangsa, satu bahasa ya. Jadi kita itu sama. Jadi kalau misalnya anak-anakku saling mengejek, tandanya kalian mengejek diri kalian sendiri ya. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti yang tadi Miss katakan, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Jadi, kehendak kita tidak boleh dipaksakan kepada orang kalau misalnya orang itu tidak menerima kehendak kita ya nak ya. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Harus menghormati setiap keputusan yang ada. Tidak boleh tidak menerima, harus. Kalau misalnya keputusan itu sudah diputuskan secara bersama-sama, kita harus menerimanya dengan baik ya nak ya. Yang selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap gotong royong seperti tadi yang sudah Miss katakan, menghormati hak orang lain ya. Terus lanjut, yang selanjutnya implementasi Pancasila ya. Di situ kalian bisa baca sendiri ya nak ya. Nah, kita buka halaman 10. Di situ adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, di situ kalian bisa lihat pengamalan Pancasila dalam lingkungan keluarga. Itu apa? Anak harus berbakti kepada orang tua. Tidak boleh melawan apa yang dikatakan orang tua ya. Orang tua harus menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau kalian didik sama orang tua, berarti itu tandanya orang tua kalian itu sayang sama kalian ya anak-anak ya. Selalu beribadah tepat waktu, saling menghormati antar anggota keluarga. Jadi tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga ya, selalu menjaga nama baik keluarga. Jadi kalian tidak boleh mencoreng nama baik keluarga dengan kalau misalnya bolos dan bertawuran misalnya, itu sudah mencoreng nama baik keluarga. Bagaimana caranya agar kalian bisa menjaga nama baik keluarga? Yaitu menjadi anak yang berprestasi dan berperilaku baik ya anak-anak ya. Yang kedua adalah pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah. Menghormati teman yang berbeda agama, selalu rukun. Nah, menjalankan perintah agama masing-masing ya. Melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, berarti belajar ya. Nah, menolong teman yang sedang bersusah, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi, bergotong royong dalam bersihkan lingkungan sekolah. Nah, jangan hanya orang-orang itu saja yang bersihkan sekolah ya anak-anak ya. Jadi kalian semua harus mengikuti aturan, yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah ya. Bersikap adil, membagi sesuatu kepada teman ya. Lanjut, yang baliknya adalah halaman 11, pengamalan Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Menghormati anggota masyarakat lain yang berbeda agama dengan kita. Jadi di saat ada masyarakat yang sedang melaksanakan
ibadahnya kita harus menghormati ya, tolong menolong antar anggota masyarakat, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, ikut serta menjaga ketertiban, keamanan ya, tidak mengejek atau mencela antar anggota dan kelompok masyarakat ya, tidak mengganggu anggota yang sedang melakukan ibadah ya. Jadi harus tetap saling menghormati ya anak-anak ya. Nah, itu adalah seputar tentang Pancasila, sikap-sikap. Nah, di kelas 8 kalian dituntut untuk bersikap sesuai dengan Pancasila. Nah, kalau misalnya di sekolah kalian bisa laksanakan sesuai dengan Pancasila itu adalah melakukan upacara dengan hikmat. Jadi selama upacara itu kita tidak boleh bercanda ya anak-anakku ya. Kenapa Miss bilang seperti itu? Karena itu tandanya kita menghormati jasa-jasa para pahlawan kita, menghormati jasa-jasa para pejuang kita yang telah berjuang untuk memperjuangkan bangsa Indonesia kita. Jadi kita harus menghormati setiap upacara yang kita ikuti anak-anak ya. Nah, hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest hari ini. Dan untuk tugas, Miss Ernest mau kalian mengerjakan uji kompetensi sampai bagian 2. Nanti dikumpulkannya minggu yang akan datang ya anak-anak ya. Jangan sekarang ya, tapi dikumpulkannya minggu yang akan datang. Tulis dengan tulisan yang bagus. Ditulisnya di mana Miss? Boleh di LKS, boleh di buku tulis ya. Senyamannya kalian saja untuk mengisi ya. Jadi hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest berharap penjelasan dari Miss Ernest ini dapat berguna untuk kalian di masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Dan pesan Miss Ernest, tetap jaga kesehatan. Jangan makan yang aneh-aneh, tetap jaga pola makannya ya. Banyak-banyak minum air putih. Nah, tetap di rumah agar kalian tetap aman. Sekali lagi Miss ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih.